Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Marlina, CGP Angkatan 10 yang berasal dari SDN Sukajadi, Bale Endah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mengamati Pak Rangga, Pak Rangga ya, untuk melakukan coaching. Sebelum melakukan pengamatan, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang mana di dalam LMS itu ada rubrik penilaian yang harus saya nilai, yaitu yang pertama pra observasi, dan yang kedua pelaksanaannya, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, gitu. Assalamualaikum Pak Rangga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan coaching, ada hal yang perlu kita bicarakan mengenai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Penilaian terdiri dari kegiatan pra-pelaksana, pelaksanaan, serta pasca pelaksanaan. Ya, baik Bu, saya paham dengan rubrik penilaian yang akan dilaksanakan untuk observasi kali ini. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di dalam proses coaching tersebut? Oke, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 Bu ya. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh, yang keduanya adalah pendengar aktif, dan yang terakhirnya adalah pertanyaan yang berbobot Bu. Kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang perlu Bapak kembangkan? Sepertinya untuk kompetensi yang lebih spesifik yang saya kembangkan sebagai pendengar yang aktif, dan yang keduanya adalah pertanyaan yang berbobot. Nah, indikatornya yang bagaimana yang Pak Rangga capai dari proses coaching ini? Dalam indikatornya mungkin bagian mendengarkan aktif dan pelaksanaan konsep rasa yang akan saya tekankan sebagai indikatornya. Luar biasa. Di dalam coaching ini ingin mendapatkan solusi maupun langkah alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terkait dalam proses coaching ini, semoga nanti dalam melakukan coaching dengan coach Bapak bisa berhasil saat coachingnya. Semoga sukses ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Waalaikumsalam Pak. Pak Yasin gimana? Apa kabar hari ini? Fisik baik sih Pak. Cuman psikis saya agak terganggu nih Pak. Bahkan beberapa malam saya nggak bisa tidur dan Pak. Ada masalah nih Pak, makanya saya ingin ngobrol sama Bapak. Mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi nih Pak untuk masalah yang saya hadapi ini. Oh iya, terlihat sekali nih agak murung nih Pak Yasin ya, saya lihat-lihat ya. Memang kira-kira ini Pak Yasin ada masalah apa ya? Boleh mungkin diceritakan Pak Yasin? Iya, terima kasih Pak ya. Sebelumnya saya ke Pak Rangga, Bapak udah mau kasih waktu sama saya gitu kan. Padahal kan sekarang Bapak kondisinya lagi sibuk kerja, lagi banyak aktivitas ya. Iya, Dan betul. saya dengar kan Bapak udah jadi wakasek kesiswaan, saya juga agak sedikit malu untuk ganggu Bapak, tapi alhamdulillah ya, Bapak masih peduli sama Insya Allah saya. hari ini saya ada waktu luang. Alhamdulillah, kebetulan kita ya. sudah beres, jadi bolehlah kita cerita ya. Iya. Boleh silakan. Iya, makasih Pak Pak. Yasin, barangkali ada masalah apa gitu, boleh silakan. Betul. Ini Pak, masalah saya itu untuk yang jadi beban pikiran saya ini Pak, sama murid-murid saya Pak. Jadi dulu mungkin saya tidak terlalu perhatikan Pak, tapi lama-kelamaan memang hal ini membuat saya nggak puas gitu Pak ya. Kenapa saya nggak puas Pak? Jadi dalam setiap kegiatan pembelajaran Pak ya, kebetulan saya ngajar di 13 rombel Pak ya, 10 rombel itu kelas 12 Pak, dan 3 rombel kelas 11. Ketika saya ngajar Pak, itu terlihat mereka kurang antusias gitu Pak dalam pelajaran saya. Ya kalaupun ada yang antusias mungkin sekitar 40-50% Pak. Selebihnya itu mereka kelihatannya bosan gitu Pak. Kelihatannya itu nggak gairah gitu Pak. Kalau saya ngajar sepertinya saya di kelas itu nggak diharapkan sama mereka gitu Pak. Dan kadang Pak yang bikin saya jengkel gitu Pak sama anak-anak yang ada di kelas itu. Mereka sering banget gitu Pak minta izin ke toilet gitu Pak. Ketika saya ngajar, ketika saya lagi asik nerangin Pak ceramah gitu materi saya, Pak izin toilet gitu kan. Ya, itu agak mengganggu juga sih ketika saya menerangkan materi.
Yang parahnya lagi loh Pak, yang bikin saya sampai marah gitu ke anak-anak. Mereka izin toilet Pak balik lagi. Ya balik lagi. Gitu jadi Kemana ya? Kira-kira. ya nggak tahu Pak, mungkin dia ke kantin Pak atau kemana ya, tapi sampai jam saya habis loh Pak. Sampai jam pelajaran saya habis, itu makhluk-makhluk itu Pak, aduh nggak masuk lagi ke kelas saya Pak. Ini dan memang semakin lama ini semakin membuat saya merasa terbebani Pak, dan saya merasa wah gagal nih saya jadi guru gitu kan, tidak bisa optimal gitu Pak sama anak-anak. Nah makanya saya minta waktu Bapak gitu kan untuk membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini Pak, karena saya malu Pak kalau sampai misalkan saya dicap guru yang tidak optimal, tidak profesional gitu Pak. Makanya saya sampai kepikiran gitu Pak untuk masalah ini. Jadi itu loh Pak, garis besar dari apa yang saya alami selama ini gitu Pak. Iya, baik Pak Yasin, dari apa yang tadi Bapak ceritakan gitu ya, dan saya menangkap bahwa dari apa yang Bapak ajarkan ke siswa-siswa Bapak dari sekian banyak kelas gitu Pak ya. Iya, 13. Hampir seluruhnya ya 60-70% itu anak-anak kurang antusias gitu Pak ya. Itu Pak. Kurang antusias, bahkan ada beberapa siswa yang izin dan tidak balik lagi Pak ya. Itu Pak, itu sehingga benar-benar itu membuat Bapak jengkel dan merasa jadi wah frustasi Terus ya. dilecehkan loh Pak. Iya. Saya ngajar capek-capek ngomong 2 jam nggak didengerin, malah lama di toilet gitu loh Pak. Jadi perasaan Bapak sekarang itu sangat frustasi dan ingat-ingat gitu ya Iya Pak, sekarang ya. beban juga sih Pak, Malah jadi karena beban sekarang ya. ya nggak bisa tidur juga saya gitu Pak. Baik. Makanya ya alhamdulillah ada Bapak Ya. ini, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan masalah ini gitu Pak. Ya semoga dari pembicaraan ini kita menemukan solusinya ya dari Ya, amin. masalah Mudah-mudahan, Pak, ya. Bapak itu. Yang baik menurut Pak Yasin sendiri nih ya, kan siswa itu kurang aktif tuh ya, kurang antusias dalam Iya. pembelajaran Bapak. Nah kira-kira nih Pak, itu masalah intinya di mana Pak ya? Iya. Ya Pak, sebelum saya ketemu sama Bapak, saya mikir gitu Pak ya, di rumah gitu. Ini kira-kira apa yang bikin anak-anak saya seperti ini Pak ya. Nah akhirnya ketika saya buka-buka referensi literatur, itu saya mengambil kesimpulan Pak, metode mengajar dan gaya mengajar saya mungkin mereka tidak sukai gitu Pak. Karena memang selama ini ya saya sukanya mengambil metode ceramah Pak. Karena dengan metode ceramah Pak cukup simpel Pak, kita cuma buka materi. Kalau materi kan sudah hafal Pak, tinggal buka materi, ajarin ke anak, diteskan, beres gitu Pak. Jadi saya ngambil kesimpulan dari metode saya mengajar mungkin Pak, ini yang bikin mereka bosan Pak. Baik. Jadi inti masalahnya menurut Pak Yasin itu adalah dari metode pembelajarannya. Iya Pak, saya refleksi yang melaksanakan Pak Yasin itu adalah metode ceramah saja. Betul. Jadi hanya satu arah sehingga siswa kurang interaktif dan siswa itu merasa jenuh mungkin Pak ya. Betul. Kurangnya antusias mungkin Pak Iya, Yasin ya, seperti mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Nah, baik, dari inti masalah itu menurut Pak Yasin ya, rencana apa mungkin yang akan Pak Yasin lakukan agar anak-anak bisa lebih antusias mungkin Pak? Ya oke, untuk rencana mungkin Pak, saya ini sebagai sebuah rancangan Pak ya, saya akan coba buka-buka buku, saya akan ngobrol sama para guru penggerak gitu Pak ya, model atau metode apa di luar metode ceramah yang sekiranya bisa membuat anak aktif, kreatif, menyenangkan, dan juga mereka pada betah gitu Pak di kelas gitu kan. Ya jadi rencana saya itu saya akan menambah dulu pengetahuan, nambah dulu ilmu dari kawan-kawan yang mungkin memiliki metode yang lebih baik dari metode yang saya lakukan sekarang ini gitu Pak. Oke, jadi mungkin setelah itu Bapak akan mencari referensi mungkin ya Betul Pak ya? Pak, betul. Mencari referensi, lalu tadi akan menambah metode lain. Metode mungkin Pak, akan saya coba cari. Iya. Baik, ya semoga nanti setelah Bapak sudah menemukan referensinya dan menemukan metode yang tepat, Pak Yasin bisa melaksanakan mungkin ya Pak. Tapi kalau saya boleh tahu gitu Pak Yasin ya, hal apa saja nih kira-kira yang akan Pak Yasin rencanakan dekat-dekat ini mungkin yang akan dilakukannya? Oke, menyambung dari yang tadi Pak, setelah saya nanti mengumpulkan referensi, mengumpulkan bahan dari berbagai sumber ya, baik dari guru-guru maupun dari buku, saya akan coba ke anak itu melakukan assessment Pak. Saya akan ajak ke anak itu maunya seperti apa belajarnya, gaya belajar seperti apa yang mereka mau. Kemudian saya akan lebih banyak mungkin membuka sesi-sesi tanya jawab atau diskusi Pak sama anak-anak. Mungkin mereka bisa terbuka sama saya,
maunya belajar seperti apa, mau kayak gimana. Dan saya berharap kalau misalkan gaya atau keinginan mereka saya penuhi, mereka jadi antusias lagi gitu Pak untuk belajar gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Yasin. Ya Pak. Itu rencana yang sangat baik menurut saya Pak Yasin ya. Iya, terima kasih Mulai Pak. dari asesmen awal, Betul. terus Pak Yasin akan merancang pertanyaan-pertanyaan, Betul, diskusi ya, Pak. Iya, iya. sehingga ada interaksi lebih aktif Betul, Pak betul, Yasin ya. betul. Oke, baik. Oke Pak Yasin, setelah nanti rencana itu Iya. mulai disusun gitu ya, Betul. kira-kira berapa lama nih Pak Yasin akan mulai merealisasikannya? Ya, saya mungkin Pak akan melaksanakan kegiatan ini nanti di awal bulan Pak. Kita sekarang udah tanggung, saya akan awali dulu dengan berbagai macam riset dan juga mengumpulkan bahan. Setelah terkumpul Pak, nanti di bulan depan, tepatnya tanggal 2 atau 3 lah Pak. Tanggal 3 bulan depan saya akan melaksanakan apa-apa yang telah saya rencanakan sebelumnya dengan sebuah harapan ya anak-anak kalaupun tidak 100% mereka meningkat antusiasnya, minimal bisa merubah dari yang tadi cuma 40-50 bisa berubah ke 70 atau 80% Pak. Insya Allah saya minggu bulan depan Pak Oke. akan memulai rencana aksi saya. Iya, baik. Lebih cepat, lebih baik lah ya. Betul, Pak Pak. Yasin ya. Ya, ikan sepat, ikan gabus Pak, lebih cepat, lebih bagus. Wah, itu dia Pak Yasin ya, luar biasa sekali ya. Baik Pak Yasin, semoga nanti bulan Iya. depan dalam waktu yang singkat ini mungkin ya Iya. Pak Yasin ya, semoga bisa dapat menyusun sampai ke realisasinya ya, Siap. pengaplikasiannya. Siap. Baik Pak Yasin, mungkin dari hasil diskusi ini bagaimana perasaan Pak Yasin? Sekarang Pak, saya udah bisa mengeluarkan unek-unek Pak. Saya Iya. sudah semakin jelas lagi, tergambar lagi apa yang harus saya lakukan ke depan Pak setelah ngobrol dengan Bapak. Saya terima kasih nih Bapak sudah mau mengarahkan saya atau memberikan masukan pada saya untuk saya bisa lebih berkembang lagi. Jadi tidak hanya ceramah nanti mungkin yang saya lakukan, saya akan ganti ke metode yang lain yang mudah-mudahan anak-anak lebih aktif, kreatif, dan antusias. Iya, baik. Syukurlah kalau gitu emang tujuan kita diskusi ini emang dari apa yang masalah Pak Yasin dapatkan itu bisa menemukan solusinya ya. Dan alhamdulillah dari diskusi ini Pak Yasin bisa menemukan solusinya. Siap Pak, saya akan Nah, laksanakan. semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Ya, Pak ya mungkin- atas waktunya ya. Mungkin Sudah cukup atau ada lagi mungkin? saya kira cukup Pak untuk cukup. hari ini. Nanti mudah-mudahan nanti ada lagi evaluasi mungkin kalau saya sudah melaksanakan rencana aksi saya. Iya, baiklah kalau sudah gitu. Baik Pak Yasin, kalau memang sudah tidak ada lagi, saya mohon izin. Iya, sama-sama Pak. Saya juga ada keperluan di kelas yang lain Pak. Baik, semoga terlaksana ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah ya Pak Rangga ya udah selesai coachingnya dan saya sebagai supervisor mengamati percakapan antara Bapak dengan coach ya dan terlihat nyaman serta aktif dalam dan saling merespon ya. Nah apa saja yang telah Bapak lakukan saat coaching tadi dengan ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bapak? Ya, saya merasa lebih optimal dalam mendengar gitu ya, mendengar aktif ada permasalahan dari coach tersebut dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi pada coach sehingga coach tersebut dapat mencari solusinya itu sendiri gitu. Memang benar ya, pada proses coaching tadi sudah benar apa yang dilakukan pada saat coaching. Sudah sesuai dengan alur kita dan sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot sehingga membantu coach menemukan solusi maupun langkah-langkah apa yang harus diselesaikan dalam menyelesaikan masalah atau kendala yang telah dihadapinya. Kira-kira kompetensi apa yang sudah Bapak kembangkan dari coaching yang tadi lakukan? Tadi saya sudah mengembangkan kompetensi untuk pendengar aktif dan saya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atas dasar konsep rasa. Kalau misalkan dibuat dengan skala 1 sampai 10 untuk proses coaching ya Pak ya, kira-kira Bapak berada di posisi sekarang ini posisi berapa ya? Kurang lebih di posisi 7. 7 ya. Ada 3 ya untuk menuju posisi 10 ya. Iya, betul. Kira-kira sebuah kendalanya itu apa yang bisa dijelaskan? Mungkin untuk kendalanya saya harus lebih fokus lagi dalam menyimak permasalahan dan saya harus
merasa khawatir gitu, takutnya saya juga menjudge coach tersebut dalam permasalahannya, sehingga saya harus memilah lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Pak ya. Bapak itu telah memberi Parangga ini adalah sebuah pengalaman yang pengalaman buat Parangga yang mudah-mudahan dengan terus berlatih, harapannya yang tadinya 7 bisa ditingkatkan menjadi 10 ya Pak ya. Baik. Selamat untuk Bapak ya, semoga Ya. sukses ya. Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Lina. Ya, sama-sama Pak. Ya. Observasi. Demikian observasi yang saya lakukan bersama dengan Bapak Rangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.